Baik, selamat pagi, siang, sore, malam kepada dosen Peta Interaksi Manusia Komputer. Kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang membuat aplikasi EasyCom. Saya Anggara Elang Hermasenda dan rekan saya Yuda Dita Fauzian. Oke, di sini yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang kami, komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagi penyandang disabilitas, berbicara atau mendengar bisa jadi tantangan untuk mereka. Orang dengan gangguan pendengaran atau bicara seringkali menghadapi kesulitan dalam berinteraksi, baik di lingkungan sosial maupun saat mereka membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan cara yang mudah dan cepat untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka tanpa terisolasi. Next. Oke, di sini ada 3 artikel pendukung kami. Meskipun merupakan bahasa isyarat yang sudah disepakati, tingkat pengetahuan masyarakat umum terhadap SIBI dapat dikatakan masih cukup rendah. Selain itu, banyak fasilitas umum yang tidak menyediakan layanan khusus bagi tunarungu dan tunawicara. Hal ini dapat menyebabkan tunarungu dan tunawicara kesulitan untuk beraktivitas di ruang publik. Next. Oke, di sini ada solusi dan manfaat pengembangan aplikasi EasyCom. Solusi dan manfaat kami, aplikasi ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dalam berkomunikasi dengan orang lain di berbagai situasi tanpa memerlukan perangkat atau teknologi yang kompleks. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan pengguna mengatasi hambatan berbicara dan mendengar melalui teks atau suara. Di sini ada storyboard, yaitu skenario tentang seorang disabilitas yang bernama Ujang ingin memesan minuman kopi tetapi tidak bisa berbicara dan mendengar. Kemudian Ujang membuka aplikasi EasyCom untuk berkomunikasi dengan kasir. Ujang mengetik pesan dan yang ingin disampaikan aplikasi. Kemudian aplikasi mengeluarkan suara dari pesan yang Ujang ketik. Aplikasi juga bisa menangkap omongan dari kasir dan Ujang akhirnya membeli minuman tersebut. Oke, next. Di sini storyboard dari aplikasi EasyCom-nya, membuka aplikasi EasyCom, kemudian memasuki halaman panduan awal aplikasi, terus mengetik pesan apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya pesan yang disampaikan diubah menjadi voice. Kemudian pengguna bisa menangkap suara yang disampaikan oleh orang lain. Tampilan home screen dari aplikasi jika sudah digunakan. Berikut ini desain awal dan UI UX dari aplikasi yang kita buat. Next. Selanjutnya ada tipografinya. Jadi font yang digunakan dalam logo atau namanya itu kita menggunakan font Kanit. Terus font weight-nya pada logo dan namanya juga kita menggunakan bold, jadi lebih tebal. Terus alasannya kenapa memilih Kanit? Jadi Kanit ini memiliki tampilan yang modern dan bersih, sangat cocok untuk aplikasi berbasis teknologi seperti EasyCom. Lalu yang kedua itu font ini dirancang dengan struktur geometris yang kuat, namun tetap lembut di mata sehingga nyaman dibaca di layar digital. Terus huruf-huruf dalam Kanit juga jelas dan terbaca baik, bahkan dalam ukuran kecil atau resolusi rendah. Ini penting untuk memastikan bahwa nama aplikasi dapat dikenali dengan mudah oleh pengguna, termasuk mereka yang memiliki tantangan visual ringan. Next. Selanjutnya kombinasi warna yang digunakan itu ada warna background aplikasi. Di sini menggunakan warna mint green dan bright turquoise. Jadi kombinasi ini memberikan energi positif, inklusivitas, dan pertumbuhan. Hijau mint ini identik dengan penyembuhan dan harmoni, sementara turquoise ini menambah elemen teknologi dan modernitas. Lalu ada warna tombol aplikasi, itu menggunakan warna sweet corn dan frosty. Jadi kombinasi ini menyampaikan optimisme dan kegembiraan, cocok untuk mengajak pengguna berinteraksi dengan suasana hati positif. Next.
Nah, berikut ada logo dari EasyCom sendiri. Ini ada filosofinya. Jadi yang pertama itu ada bentuk gelembung percakapan atau speech bubble menggunakan warna biru royal, melambangkan komunikasi yang terbuka, jelas, dan aman. Warna biru juga menggambarkan kepercayaan, stabilitas, dan teknologi modern sesuai dengan visi aplikasi untuk menjadi jembatan komunikasi yang dapat diandalkan oleh pengguna disabilitas. Lalu yang kedua itu ada simbol telinga dan gelombang, itu warna putih. Simbol ini mempresentasikan aksesibilitas dan penerimaan informasi. Bentuk telinga menandakan inklusi bagi teman-teman tunarungu, sementara garis melengkung menyerupai gelombang suara atau sinyal bahasa isyarat. Warna putih dipilih karena mencerminkan keterbukaan, harapan, dan kemurnian tujuan aplikasi. Lalu ada titik tengah, itu menggunakan warna jingga cerah. Jadi titik tengah ini menjadi fokus utama dari komunikasi yang melambangkan energi, semangat, dan kehidupan yang menghubungkan semua pengguna tanpa hambatan suara maupun pendengaran. Terus warna jingga mengisyaratkan kehangatan dan empati, menciptakan kesan bahwa aplikasi ini hadir bukan hanya sebagai alat tapi juga sebagai teman. Lalu keempat adalah latar belakang tanpa latar transparan, melambangkan fleksibilitas dan keterbukaan terhadap berbagai situasi. Next. Nah, berikut ini hasil desain UI dan UX yang setelah kita buat dalam Figma. Jadi hasil desain wireframe-nya seperti ini. Next. Baik, di sini selanjutnya ada uji prototype. Karena ada 5 errors atau kesalahan. Temukan 5 masalah signifikan seperti tombol tidak memiliki label alternatif atau penempatan ikon tidak konsisten yang dapat membingungkan pengguna baru. Nah, kemudian yang ke-9, ada 9 alert atau peringatan. Masalah minor seperti kontras warna di beberapa bagian yang belum optimal. Ada 38 feature atau fitur terdeteksi. Fitur seperti text to speech, speech to text, dan menu buatan berhasil diimplementasikan dengan baik. Kemudian ada 32 struktural elemen atau elemen struktural. Ada heading, navigasi, dan struktur layar telah diatur dengan baik menggunakan prinsip hierarki visual. Ada 56 area atau atribut area. Telah digunakan atribut pendukung untuk aksesibilitas seperti label untuk screen reader. Ada 21 kontras error atau kesalahan kontras terjadi pada latar belakang tombol tertentu yang masih sulit dibaca oleh pengguna dengan low vision. Secara umum pengguna merasa fitur login dan pengiriman pesan melalui suara atau teks 1 dan 2 sangat mudah diakses. Fitur voice recognition atau teks 3 mendapat skor sedikit lebih rendah karena beberapa pengguna mengalami kendala dalam menangkap suara di lingkungan yang bising. Meski begitu, secara keseluruhan aplikasi EasyCom dianggap cukup ramah pengguna dan intuitif. Next. Ya, berikut merupakan contoh penggunaan aplikasi kita, yaitu EasyCom. Jadi kesimpulannya aplikasi EasyCom ini merupakan solusi awal yang dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara dalam berkomunikasi melalui fitur konversi suara ke teks atau teks ke suara. Meskipun masih belum sempurna dan memiliki beberapa keterbatasan, seperti akurasi dalam pengenalan suara dan penyempurnaan tampilan antarmuka, aplikasi ini telah membuktikan potensi besar teknologi dalam menciptakan akses komunikasi yang lebih inklusif. EasyCom tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga langkah kecil menuju kesetaraan dan inklusi sosial. Dengan harapan pengembangan lebih lanjut dapat menyempurnakan fungsinya dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.